Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Kurniawan, 14359 dari 2010. Sini saya akan memberi tutorial bagaimana membuat peta dengan menggunakan aplikasi QGIS. Pertama kita buka aplikasinya. Setelah terbuka seperti ini, pertama kita ke plugins, kita ke manage and install plugins. Nah, pastikan ini sudah terinstall semua dan checklist. Lalu kita langsung close saja. Kita ke raster, ke georeference untuk meregistrasi. Lalu kita open raster. Nah, kita cari foto yang akan kita gunakan. Nah, sini lalu kita akan registrasi koordinatnya. Lalu pada bagian kanan bawah, nah, jika sudah kita masuk ke transformation setting. Ini transformasi tipenya seperti ini, lalu target SRS-nya kita sesuaikan pada zona, yaitu ITM 49 atau bisa mencari di sini. Lalu output rasternya kita simpan pada folder yang kita inginkan ya. Jika sudah langsung oke. Lalu kita klik start georeferencing. Jika sudah kita close saja. Nah, seperti ini. Lalu pertama-tama kita akan membuat save file. Kita ke layer, create layer, new save file layer. Pertama kita buat file namanya penggunaan. Geometry type-nya gunakan polygon. Lalu sesuaikan zonanya 49S. Lalu new add field, kita beri nama keterangan add to field list. Oke. Lalu tambahkan lagi jalan, sungai, dan titik. Dengan cara yang sama ke layer, create layer. Ini. Tambah sungai ya. Geometrinya gunakan line. Ini ya sama. Sesuaikan, kita beri nama keterangan, kita tambahkan field keterangan. Add to field list. Oke. Sama juga seperti sungai, jalan, maaf. Lalu kita tambahkan layer titik. Geometry type-nya point. Tambahkan field keterangan. Nah, lalu kita akan mulai mendigitasi. Pertama penggunaan lahan. Kita klik to editing. Lalu klik add polygon features. Dan kita mulai untuk digitasi, guys ya. Jika sudah klik kanan, ID-nya kita beri 0 saja, lalu oke. Nah, sini. Nah, jika terdapat kesalahan dalam mendigitasi, kita bisa ke Vertex Tools, klik yang kanan ini, lalu Vertex Tool, current layer. Nah, ini kan karena belum kelihatan ya, kita klik 2 kali pada penggunaan lahan. Sample fill, fill style-nya no brush, stroke color-nya kita gunakan merah dan agak tebal ya. Jika dirasa kurang tebal, bisa ditambahkan. Lalu oke. Nah, sini. Misal ini yang salah, klik titiknya, lalu kita tarik saja. Nah, seperti ini. Ya sudah, kita klik save layer edit, lalu klik lagi toggle editing-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan digitasi sungai, sama seperti tadi, klik toggle editing, lalu add line features. Nah, untuk sungai ini bisa mulai dari, sebelum kita mendigitasi sungai, kita membagi dulu wilayah. Ini ya, kita penggunaan lahan, ini. Lalu kita ke edit, split features. Nah, lalu kita membelahnya, mendigitasi lagi. Terus dari kanan, kita klik 2 kali. Klik kanan 1 kali, lalu selanjutnya area yang lainnya. Nah, sini karena ini kurang rapi, bisa dirapikan lagi dengan vertical karena layer. Nah, selanjutnya kita akan mendigitasi sungai. Kita add line features. Kita beri keterangan ID-nya 0, keterangannya kita beri nama sungai. Oke. Lalu sungai-sungai yang lain juga ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah warnanya ya. Mengubah warna sungai dari 2 kali sungai, atau bisa klik kanan sungai, properties, simbologi, kita ke kategoris. Lalu kolomnya kita
klik yang keterangan, classify. Nah, yang semua ini kita beri warna, ini ya, atau bisa disesuaikan dengan RGB ke choose color. Nah, sebenarnya RGB-nya sudah sesuai dengan RGB 0, 255, 255, just langsung oke. Oke. Lalu yang ini juga disesuaikan warnanya. Karena ini semua induk kita agak tebal ya. Ditambahkan ketebalannya. Lalu kita akan labeling langsung ke labels. Ini kita gunakan single label. Label width-nya kita ubah keterangan. Teksnya gunakan Times New Roman. Size-nya 12. Nah, lalu kita ke buffer, klik checklist draw text buffer, apply. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mendigitasi jalan seperti sungai tadi. Kita klik Google Editing, lalu add line features. Kita beri nama, keterangannya jalan lokal. Yang ini kita bisa beri nama jalan lain. Ini juga karena ini penghubungnya. Untuk jalan yang ini kita beri jalan kolektor ya. Nah, untuk jalan ini kita beri mungkin contoh jalan setapak. Nah, jika sudah, kita save layer edit dan kita nonaktifkan Google Editing-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan labeling langsung pada jalan, klik kanan, properties. Kita simbol terlebih dahulu, simbolnya kita ubah ke kategoris, kolomnya kita ubah keterangan, lalu classify. Nah, lalu kita akan beri simbol pada masing-masing jalan ya. Sebelumnya kita akan memberi memasukkan simbol API dengan kita ke Style Manager, lalu kita import atau ekspor, kita import item, lalu kita masukkan file API-nya. Nah, lalu select all, import, yes to all. Nah, sudah langsung close. Lalu kita cari simbol yang pertama tadi, simbol jalan arteri ya. Ini. Lalu kita sesuaikan warnanya dengan RGB. Lalu kita memberi simbol pada jalan yang lain ya. Sama seperti tadi. A few moments later. Jika sudah simbol key langsung ke labels. Untuk labelsnya kita gunakan single label. Teksnya kita gunakan Times New Roman. Lalu size-nya 12. Lalu kita ke buffer, draw text buffer. Di checklist. Jika sudah, apply. Oke. Ini karena ada kesalahan, kita cek open attribute table-nya. Labelsnya ini salah. Jadi label speed-nya kita ubah ke keterangan. Nah, seperti ini. Lalu apply. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita ke titik. Langsung saja ke properties. Simbologi. Single lip. Lalu kita ke kategoris. Kolomnya ubah ke... Oh, kita belum digitasi, maaf. Kita seperti biasa seperti tadi. Lalu add point features. Misal kita tambahkan di sini. Kita beri sekolah. Lalu di sini masjid. Lalu di sini hmm, gereja ya. Kita beri gereja. Nah, langsung klik kanan. Lalu kita save dulu. Nah, lalu kita klik kanan, properties, simbologi, single simbol kita gunakan kategoris, lalu kolom kita gunakan keterangan, classify, langsung kita ubah simbolnya. Yang pertama adalah gereja. Ini langsung oke. Lalu masjid dan sekolah. Nah, karena sekolah tidak ada di sini, pendidikan ya. Kita contoh pendidikan dasar saja. Lalu oke, langsung ke labels. No label single label. Label width-nya gunakan keterangan. Teksnya gunakan Times New Roman. Size-nya 12. Buffer. Checklist. Apply. Oke. Nah, ini. Nah, tadi karena penggunaan belum di simbologi dan labeling, kita akan simbologi dan labeling penggunaan. Properties, simbologi, kategoris, kolomnya gunakan keterangan, lalu classify. Oh, kita belum mengubah ya, kita ke open attribute table terlebih dahulu. Kita klik toggle editing mode. Kita beri keterangan di sini, pertama ladang, ini kebun, dan yang ketiga pemukiman. Nah, jika sudah save, lalu kita klik lagi toggle editing mode. Kita close, kembali ke simbologi, kategoris, kolomnya gunakan keterangan, classify. Ubah sesuai dengan penggunaan lahan ya. Kebun, kita gunakan yang kebun campur saja. Oke, lalu ladang.
dan pemukiman. Pemukiman di sini menggunakan sosial budaya. Oke. Lalu ke labels, gunakan single label. Label width-nya ubah menjadi keterangan. Teksnya Times New Roman. Size-nya 12. Buffer, checklist. Jika sudah, oke saja. Nah, seperti ini. Lalu petanya bisa kita unchecklist. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat layout. Kita ke project. Kita ke project, lalu ke layout manager. Kita create, kita beri nama bebas, saya menggunakan layout. Oke. Nah, kita perbesar. Lalu kita pertama-tama kita akan mengubah ukuran kertasnya. Klik kanan kertas ini ke page properties. Size-nya ubah menjadi A3. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu. Ini klik kanan rulernya, lalu ke manage width. Nah, lalu kita akan menambahkan garis bantunya. Kita klik tambah apa? Simbol plus ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat kotakan layout. Kita ke ini, add shape, add rectangle. Lalu kita sesuaikan pada garis yang sudah kita buat, garis bantu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat kotakan lagi untuk keterangan layout di sini. Selanjutnya ini kita klik ke item properties, simple fill, ketebalannya kita tambahkan menjadi 0,5. Lalu yang satunya juga ketebalannya kita tambahkan jadi 0,5. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menambahkan peta dengan add a new map to the layout. Kita sesuaikan dengan garis bentuk. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita sesuaikan skalanya. Di sini saya akan menggunakan skala 150.000 dan bisa disesuaikan dengan move item content. Nah, seperti ini. Lalu use project CRS-nya kita gunakan koordinat sistem yang kita gunakan. Lalu kita ke grid. Nah, kita klik tambah add new grid. Kita klik gridnya lalu modify grid. Tipe gridnya itu cross. Lalu CSR-nya kita sesuaikan dengan UTM-nya ya. Oke. Lalu intervalnya kita sesuaikan juga intervalnya. Nah, di sini saya akan menggunakan X-nya 10.000, Y-nya juga 10.000. Lalu line style-nya kita ubah menjadi warna merah. Nah, seperti ini. Lalu kita ke draw coordinate, kita di checklist. Formatnya decimal with suffix. Lalu yang left ini pada horizontal kita ubah menjadi vertical ascending. Right-nya juga horizontal ubah ke vertical ascending. Lalu font-nya kita gunakan Times New Roman. Default, size-nya 12 ya. Untuk koordinat presisinya, di sini kita ubah menjadi 0. Nah, seperti ini sudah jadi. Lalu pada ini, lalu kita go back, klik ini. Nah, lalu kita scroll ke bawah. Frame-nya ini kita checklist. Thickness-nya ketebalannya kita tambahkan jadi 0,5. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik saja. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat keterangan pada di peta sini sebelah kanan. Kita akan menambahkan logo UPN. Kita ke kita klik ini, add a new picture to the layout. Kita gambar dulu di sini seperti ini. Nah, image source-nya kita klik titik 3 ini, lalu kita tambahkan logo UPN. Nah, seperti ini, lalu bisa disesuaikan. Jika sudah, kita akan menambahkan teks. Kita klik add new label. Nah, di sini kita beri nama jurusan, fakultas, dan univ. Nah, ini font-nya kita ubah menjadi Times New Roman. Font style-nya kita bold, size-nya 14. Oke. Horizontal alignment-nya kita ubah menjadi center. Nah, lalu kita bisa sesuaikan lagi. Ini karena terlalu besar, font-nya ubah menjadi 12. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan garis bantu ya. Kita tambahkan kita tambahkan garis bantu dengan klik add node item, lalu add polygon, maaf. Nah, lalu kita bisa garis saja. Bisa juga kita tambahkan garis bantu untuk memudahkan. Lalu di kanan, nah ini. Lalu tambahkan teks lagi atau bisa kopas saja dari sini. Sini nama petanya ya. Dan daerah penelitian. Lalu yang bawah kita kopas lagi. Ini nama daerahnya ya. Kabupaten Kediri.
Nah, untuk yang ini font style-nya kita regular saja. Lalu tambahkan lagi garis bantu bisa kopas atau seperti tadi, pembatas garis pembatas ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan skala, skala batang dan skala dan arah ya, arah mata angin. Arah mata angin terlebih dahulu kita klik add new node row, kita gambar sini, lalu disesuaikan lagi. Nah, lalu kita akan memberi keterangan utara, ini kita upload. Nah, sini, selanjutnya kita memberi keterangan skala, kita kopas lagi, skala. Di sini saya menggunakan 1:150.000. Nah, ini lalu kita tambahkan skala batangnya dengan klik add new scale bar. Nah, ini lalu label for unitnya, KM-nya kita ubah K-nya menjadi kapital. Lalu segmennya yang right ini kita bisa tambahkan mungkin 6 saja atau bisa menyesuaikan. Lalu fix width-nya kita juga bisa menyesuaikan sesuai keinginan ya. Di sini saya menggunakan 1,5 saja. Nah, sini lalu pada display kita juga bisa menyesuaikan lagi. Seperti ini box margin, lalu atau ada label margin. Nah, sini bisa lebih dekat atau lebih jauh. Nah, lalu kita ke font, fontnya ubah menjadi Times New Roman. Nah, udah. Lalu kita sesuaikan. Lalu kita buat garis pembatas lagi. Nah, yang saja di bawah itu nama penyusun ya. Di sini kita beri nama, ini dan blok. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan. Kita klik add legend. Nah, kita ini aja. Nah, sini lalu kita bisa lebarkan. Nah, lalu kita pada auto update ini kita checklist. Kita klik kanan titik. Nah, ini kita klik hidden. Lalu pada ini juga, ini kita hapus. Lalu jalan kita hidden juga. Ini dihapus, sungai hidden. Sama seperti yang lain ya. Nah, seperti ini sudah semua. Lalu kita ke font. Nah, kita ubah menjadi Times New Roman. Size-nya 12. Lalu kita ke, selanjutnya kita ke spacing ya. Kini di spacing ini kita bisa menyesuaikan jaraknya. Ini juga bisa kita lebarkan. Ini juga kita beri jarak. Ada box space juga. Lalu kita ke position and size. Space-nya kita gunakan, oh bukan position, maaf. Kita ke, nah, sini kita akan mengubah menjadi 2 baris ya. Kita bisa ke kolom. Kolomnya kita ubah menjadi 2. Nah, ini sudah menjadi 2. Ini bisa dilebarkan lagi ke kolom space ini. Nah, selanjutnya kita akan karena selanjutnya kita akan menambahkan sumber dari peta ini. Lalu kita tambahkan, kita isi sumbernya ya. Sumber di sini saya menggunakan peta RPI. Jadi kita ketik saja. Lalu tambahkan lagi garis pembatas. Nah, setelah sumber di sini yaitu sistem koordinat. Berlama-lama kemudian. Lalu yang terakhir yaitu kita akan menambahkan inset. Nah, untuk inset sini kita gunakan garis, kita buat garis bantunya terlebih dahulu untuk memudahkan. Nah, kita bisa merapikan di quit sini. Setelah kita membuat garis bantu, kita menambahkan inset dengan add new picture to the layout. Pertama-tama kita klik dulu mapnya yang ini, kita ke item properties. Nah, pada layer sini kita lock layer, lock style for layer juga kita checklist. Nah, lalu kita tambahkan layout dengan add a new picture. Kita sesuaikan. Nah, segini. Nah, jika sudah kita kembali ke map tadi. Nah, yang ini kita close saja. Nah, setelah kembali ke map ini, lalu kita membuat inset. Ya, kita masukkan kita ke data source manager, kita tambahkan ya. Lalu kita akan menambahkan batas kecamatan ya, atau batas kabupaten maaf. Lalu kita add close. Nah,
Yang lain kita unchecklist saja. Yang batas kabupaten kita ubah menjadi kita naikkan ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mulai membuat inset. Caranya kita klik dulu, lalu Ctrl A. Nah, lalu kita cari tempat kabupaten peta ini yaitu Kediri. Nah, Kediri ini kita Ctrl, lalu klik. Dan ini kita klik kanan, lalu kita match kategoris. Nah, ini. Lalu yang ini kita ubah warnanya menjadi warna kuning. Lalu kita gunakan warna hijau saja. Oke, ini juga. Lalu pada peta Kediri ini, kita ubah menjadi warna kuning. Nah, lalu kita ke labels, label single label. Label width-nya udah benar ya, kabupaten kota, font-nya gunakan Times New Roman, size-nya 12, buffer, kita checklist draw text buffer. Lalu apply, oke. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi, lalu selanjutnya kita akan membuat digitasi Laut Jawa dan Samudra. Kita seperti tadi ke layer, create layer, new shape layer, tapi nama Laut Jawa. Geometrinya polygon, sesuaikan juga nih koordinatnya, kita beri keterangan. Add to field list, oke. Nah, lalu kita akan mulai digitasi. Ini saja digitasinya. Lalu kita tambahkan lagi, yaitu Samudra. Geometrinya polygon, sesuaikan lagi, ini beri add field keterangan. Oke. Nah, lalu kita akan simboling dan labeling. Klik kanan Laut Jawa, ini simbol oke. Fill color-nya kita ubah menjadi warna ini ya. Lalu kita ke labels, kita labeling ya. Text Times New Roman seperti biasa. Size 12, buffer kita checklist, apply, oke. Sama seperti Samudra India ya. Oh, tadi lupa ini ya. Lalu kita, ini batas kabupaten ini kita naikkan dari atas sendiri. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita kembali ke layout. Nah, di sini kita akan membuat insertnya, kita tambahkan garis tepi terlebih dahulu ke add rectangle. Nah, sini stylenya kita ubah, ketebalannya jadi 0,5. Nah, jika sudah kita tambahkan add new picture. Maaf. Kita ke new maps to the layout. Nah, ini baru render. Nah, sini karena kita bisa zoom out atau zoom in, kita menyesuaikan dengan move item content. Nah, jika sudah pas, kita sesuaikan skalanya ya. Itu sini bisa 7 juta saja. Sesuaikan juga koordinatnya. Bisa saja kita akan ke grid, klik simbol add ini, kita modify, tipe gridnya cross, CRS-nya kita sesuaikan seperti tadi. Nah, lalu intervalnya kita bisa gunakan disesuaikan ya intervalnya. Nah, jika sudah, line style-nya kita ubah menjadi warna merah. Lalu kita ke draw koordinat, checklist, formatnya decimal with suffix. Lalu left-nya seperti peta tadi, vertical ascending, right-nya juga vertical ascending. Nah, font-nya kita gunakan Times New Roman. Size-nya 8, kita bold. Lalu koordinat presisinya kita ubah menjadi 0. Nah, ini. Nah, ini sudah jadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong. Dikarenakan tadi saya lupa menambahkan topo, lalu kita tambahkan terlebih dahulu di sini. Yang ini kita checklist saja, checklist. Lainnya yang ini kita ke layer, ini kita lock layer, lock style layer ini. Nah, lalu yang peta ini, lock layernya kita unchecklist. Lalu kita kembali ke ini, kita unchecklist tadi yang buat inset, lalu ini kita checklist. Nah, kita nambahkan topografi atau kontur, kita ke layer, add vector layer. Lalu kita tambahkan ya, add, terus, nah, ini. Lalu kita akan klik konturnya, agar sesuai dengan batas-batas ini, kita ke vektor, lalu kita ke geoprocessing tools, dan klik. Nah, inputnya kontur, overlay layernya, kita gunakan pengguna lahan. Nah, sini. Lalu, lalu run. Jika sudah kita close, yang kontur ini kita checklist. Nah, ini jadinya segini, lalu kita klik kanan konturnya, kita ke open attribute table. Nah, pertama kita ke select features using an expression, klik build in value, elevation, lalu operators, persen. Di sini kita tambahkan angka interval kontur kali 4. Di sini ikannya 75 ya. Berarti 75 kali 4 yaitu 300. Lalu select features. Nah, setelah ini klik close, kita klik dulu untuk editingnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan field-nya.
kita klik ini new field. Nah, kita beri nama IK. Ini tipenya seperti ini, kita klik OK. Nah, ini kita ubah menjadi IK. Di sini kita beri 0, lalu update selected. Nah, lalu kita klik ini invert selection. Nah, invert selection ini kita ubah menjadi 1, update selection. Nah, jika sudah kita klik di select all. Nah, lalu kita simpan. Klik kita akan simbologi dan labeling klik kanan properties. Ini ke kategori kolomnya IK classify. Nah, yang 0 ini menandakan indeks kontur ya. Berarti di sini kita ubah dulu warnanya oranye, kita ketebalannya kita tambahkan. Oke. Lalu yang ini juga warnanya ubah menjadi warna oranye, lalu ketebalannya dibiarkan saja. Lalu pada label single label kita gunakan ruler base labeling. Klik plus ini deskripsinya IK. Nah, pada ini kita klik ini ya. Expressionnya fields and value IK, lalu ke operation operator sama dengan 0. Oke. Nah, lalu teksnya kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya 12, buffer, checklist, draw text buffer, oke. Lalu apply, oke. Oh, maaf, tadi salah. Label width-nya kita gunakan name. Oke, apply. Oke, nah, ini sudah jadi. Lalu kita lanjut ke layout. Nah, pada layout ini sudah masuk konturnya. Kita tambahkan keterangan kontur dengan kita klik, kita ke add node item saja. Kita gunakan manual ke polygon. Nah, kita gambar sendiri di sini ya, membentuk kontur. Lalu kita copy saja dan perkecil. Kita ubah juga warnanya. Lalu kita paskan sini ya. Nah, ini. Yang ini ketebalannya kita kurangin. Atau ini kita tambah saja. Nah, seperti ini. Lalu kita beri keterangan indeks konturnya. Kita gunakan IK yaitu 75. Karena ini ketumpuk ya, kita naikkan. Nah, fontnya Times New Roman. Size-nya 6. Kita kecilkan. Lalu kita klik rectangle. Kita agar di bawah ini ya, kita turunkan. Nah, sini dan kita tambahkan teks lagi kontur. Nah, ini sudah jadi, sudah semua. Kita akan menyimpan layout ini ya. Kita ke layout, lalu export as PDF. Kita beri nama peta penggunaan lahan. Nah, save. Sudah. Seperti itu. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.